bisa sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon anugerah-Mu sekali lagi bagi kami ya Tuhan. Supaya ketika kami nantinya membaca, merenungkan firman Tuhan, Engkau boleh berbicara secara pribadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Grace Life. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, kita bisa sekali lagi beribadah ya hari ini. Buat yang nanti akan pergi retret mungkin sudah tidak sabar mau pergi ke Bogor. Tapi saya berdoa ibadah hari ini khususnya firman Tuhan yang akan kita dengarkan tetap bisa jadi berkat buat setiap kita. Nah, saya mengajak kita untuk membuka dari Keluaran pasal yang ke-13. Ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Saya akan membaca bagian ini bagi setiap kita, saudara bisa melihat dan mengikuti di Alkitab masing-masing. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari di dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Amin, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saat ini kita hidup di tengah zaman yang banyak sekali memberikan kemudahan buat kita. Salah satu kemudahan yang kita rasakan di zaman sekarang adalah kemudahan di dalam bidang transportasi, saudara. Nah, kemudahan di dalam bidang transportasi ini misalnya kalau kita mau pergi kemana-mana, ada berbagai transportasi online yang kita bisa pesan dengan sangat mudah. Kita kalau mau pergi, kita tinggal duduk di rumah, perlu internet sih ya, kita klik di HP kita, lalu kemudian akan datang yang jemput kita juga duduk dengan tenang, paling agak khawatir kalau macet gitu ya. Tapi kita bisa sampai di tujuan juga dengan selamat begitu, dengan kemudahan transportasi online ini. Nah saudara, buat kita yang di Jakarta, kita juga menemukan kemudahan-kemudahan yang lain. Ada transportasi umum misalnya Transjakarta, KRL, MRT ya. Bukan cuma memudahkan kita, tetapi juga memberikan biaya yang sangat terjangkau. Dari Jakarta Utara sampai Blok M 3.500 ya saudara ya. Ini terjangkau sekali buat saudara mungkin masih muda, merantau seperti saya. Ini memberikan kemudahan sekali ya. Nah saudara, kemudahan-kemudahan seperti ini mungkin kita nggak rasakan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Saudara, kalau sekian tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, nggak ada berbagai transportasi seperti ini. Kita kalau mau pergi kemana-mana, mungkin kita harus menggunakan taksi yang umum yang ada di mana-mana begitu ya. Apalagi misalnya kita liburan keluar kota, kita nggak punya kendaraan di kota tersebut, kita juga nggak tahu mungkin jalan di sana seperti apa karena mungkin dulu belum secanggih sekarang Google Maps juga. Jadi kita cuman bisa pesan taksi dan kita mengandalkan perjalanan kita sama taksi yang kita pesan itu. Nah sekarang saya coba tanya ya, ini survei sedikit ya. Saudara, kira-kira apa yang biasanya orang-orang paling takutkan kalau memesan atau menggunakan taksi-taksi umum seperti di gambar ini? Kalau saya tanya begini nggak ada yang berani jawab ya, nanti ketahuan umurnya ya. Nah saudara,
yang saya dengar, yang mungkin paling ditakuti orang ketika menggunakan taksi-taksi seperti ini adalah ketika melihat argometernya gitu ya. Eh, saya tidak hidup di zaman ini dan seingat saya belum pernah sih naik taksi lihat ada argometernya. Dan mungkin yang muda-muda juga nggak terlalu familiar ya ini apa gitu ya, mesin apa ini. Ini mesin untuk menentukan tarif dari kendaraan yang biasanya kita gunakan, taksi yang kita gunakan. Dan tarifnya akan semakin mahal seiring perjalanan semakin jauh, benar ya? Dan permasalahannya adalah taksi-taksi yang kita kendarain, saya sih belum pernah ya, tapi maksudnya saudara mungkin pernah mengendarai taksi-taksi seperti ini, mungkin bisa dibawa berputar-putar sama supir taksinya. Benar nggak saudara? Sehingga apa? Biayanya semakin mahal. Nah saudara ini pasti buat kita sangat sebel ya, sangat kesel sekali. Karena mungkin kita udah nabung berbulan-bulan, kita pengen liburan misalnya, tentu kita berharap supaya uang yang kita tabung, kita pakai untuk jajan, untuk beli makanan yang enak, untuk beli oleh-oleh buat keluarga kita, untuk pergi ke tempat wisata dan lain-lain. Tetapi malah kita harus habiskan banyak untuk membayar taksi yang cuman membawa kita berputar-putar di perjalanan. Nah saudara, sehingga saya merasa kita bisa menyimpulkan kita nggak terlalu seneng kalau kita dibawa muter-muter di perjalanan. Kita kesel, bukan cuma karena biaya perjalanannya semakin mahal, tetapi juga karena waktu kita habis terbuang percuma. Apalagi kalau kita liburan misalnya cuma 2 hari, setengah harinya udah dipakai untuk perjalanan aja muter-muter di jalan. Saudara ini pasti sangat membuat kita kesal sekali. Nah saudara, kita dan bangsa Israel cenderung berpikir bahwa perjalanan yang lebih lama dan berputar pasti merugikan kita. Perjalanan yang lebih lama, perjalanan yang berputar-putar pasti merugikan kita. Dan bahkan mungkin kadang-kadang kita juga cenderung berpikir Tuhan itu sama kayak supir taksi yang membawa penumpangnya muter-muter hanya untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk keuntungannya sendiri. Nah saudara, tetapi hari ini kita akan melihat gambaran yang berbeda dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan dari cerita tadi kita akan melihat 3 hal tentang Allah. Nah saudara, saya ajak kita untuk melihat satu demi satu. Bagian pertama saya mengajak kita lihat kembali ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya akan membaca buat kita 2 ayat ini. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Nah saudara, bagian awal ini dimulai dengan sebuah catatan di awal tentang Firaun yang melepaskan bangsa itu. Firaun yang melepaskan bangsa Israel. Nah saudara, catatan di awal ini bukan cuma sekadar jadi latar belakang dari cerita yang kita baca tadi. Bukan sekadar jadi setting ceritanya aja. Saudara, catatan ini sengaja ditempatkan sama penulis supaya kita bisa melihat bahwa Allah sungguh-sungguh menggenapi apa yang sudah Dia katakan. Saudara, Allah berkata kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 20, aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu baru Ia akan membiarkan kamu pergi. Nah saudara, Tuhan benar-benar menggenapi apa yang Dia katakan. Tuhan memberikan tulah-tulahnya untuk menunjukkan keperkasaannya. Tuhan memberikan ini kepada bangsa Mesir. Dan setelah itu, di bagian yang tadi kita baca, Firaun benar-benar melepaskan bangsa itu. Saudara, saya membayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan. Saudara, mereka ratusan tahun ada di tanah perbudakan. Bahkan pasti generasi yang keluar adalah generasi yang tidak pernah merasakan kebebasan. Mereka nggak tahu kebebasan itu kayak apa. Saudara, ini kayak orang yang mungkin dari lahir dia udah punya masalah penglihatan begitu. Dia nggak tahu misalnya penglihatannya buram, dia pikir semua orang seperti itu. Ini yang kira-kira dirasakan oleh bangsa Israel generasi yang keluar ini, yang sudah ratusan tahun diperbudak. Saudara, kira-kira apa yang mereka rasakan ketika mereka menghadapi kebebasan? Saudara, saya kira mungkin mereka terkejut, tetapi juga mungkin mereka bersuka cita. Mereka meninggalkan semua yang harus dikerjakan, diperbudak, disiksa di tanah Mesir.
Dan saudara, ketika mereka juga ingat bahwa Allah yang membawa mereka keluar begitu perkasa, begitu hebat, menjatuhkan berbagai tulah kepada Mesir. Saudara, saya pikir mereka mungkin mengira Allah yang sama akan juga dengan sangat mudah membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Allah udah menunjukkan keperkasaannya, pasti kita akan langsung dibawa ke tempat yang jauh lebih baik daripada Mesir ini. Pasti kita akan langsung dibawa ke tempat yang enak. Saudara, tetapi ternyata Allah memberikan sebuah plot twist yang tadi juga sudah kita bahas. Saudara, dicatat Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Malah di ayat 18 dicatat Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Saudara, jelas jalan yang memutar lebih lama daripada jalan yang lurus yang lebih cepat sampai. Nah saudara, seorang penafsir mengatakan bahwa kalau bangsa Israel lewat jalan yang lurus, yang cepat sampai itu, mereka akan sampai di tujuan dalam 2 minggu. Saudara, tetapi bangsa Israel berputar-putar di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Saudara, bayangkan saudara lagi liburan ya, di bawah supir taksi, harusnya perjalanannya 10 menit. Jadi berapa misalnya? 6 jam. Itu masih mungkin gak sebanding ya, 2 minggu banding 40 tahun saudara. Saudara, itulah yang terjadi sama mereka. Tetapi nyatanya Allah bukan seperti supir taksi yang membawa penumpangnya berputar-putar hanya untuk kepentingannya sendiri. Saudara, Allah kasih penjelasan kenapa Allah bawa bangsa Israel jalan berputar. Di ayat ke-17 Allah berkata, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, Allah menyebutkan Dia membawa bangsa Israel lewat jalan yang berputar bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa Israel. Jangan sampai mereka lewat jalan yang lurus, mereka menghadapi peperangan, nanti mereka mau malah minta kembali ke Mesir. Nah saudara, tetapi saya rasa kita perlu bertanya beberapa hal tentang alasan yang Tuhan sampaikan membawa bangsa Israel berputar. Saudara, yang pertama, kenapa Allah nggak langsung saja membawa bangsa Israel ke tujuan? Kalaupun nanti mereka berhadapan dengan bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bukankah Tuhan bisa melakukan hal yang sama seperti yang Dia lakukan kepada Mesir? Benar ya? Bisa saja Allah langsung menunjukkan keperkasaannya, bisa saja Allah langsung membuat bangsa Israel menang ketika menghadapi bangsa-bangsa yang besar di tempat tujuan mereka. Dan kalaupun benar untuk menghindari peperangan, saudara, kalau saudara buka di Keluaran pasal 17, bangsa Israel langsung menghadapi bangsa Amalek. Saudara, jadi bahkan mereka baru keluar sebentar, mereka sudah menghadapi peperangan, menghadapi bangsa Amalek. Saudara, jadi apa maksud Tuhan ketika Tuhan berkata seperti ini? Apa maksud Allah menyampaikan ini? Saudara, ada beragam spekulasi dari berbagai penafsir untuk menjelaskan ini. Dan saya kira tidak ada yang terlalu pasti untuk menjelaskan maksud ini. Tetapi saya kira kita bisa memikirkan satu hal yang pasti dari maksud Allah ini adalah Allah membawa bangsa Israel lewat jalan yang berputar karena Allah tidak mau bangsa itu menyesal. Dan kalau mereka menyesal, mungkin mereka akan meminta kembali ke Mesir. Saudara, Allah tidak mau bangsa yang telah Ia selamatkan, bangsa yang telah Ia tebus, malah mau kembali ke tanah perbudakan. Malah mau kembali ke tempat mereka dianiaya. Saudara, Allah tidak mau, maka Allah membawa mereka lewat jalan yang mungkin kelihatannya lebih panjang, lewat jalan yang mungkin kelihatannya lebih melelahkan, lewat jalan yang kelihatannya mungkin lebih sulit. Nah saudara, mari kita ambil waktu, kita merenungkan bagian yang pertama. Saudara, jelas seperti bangsa Israel, kita lebih suka juga jalan yang cepat sampai ya. Kalau kita pergi perjalanan gitu, biasa kita buka Google Maps, ya kan? Kita cari opsi yang lebih cepat sampai ke tujuan kita. Saudara, tetapi kita tahu Allah yang kita percaya justru kadang-kadang lebih suka membawa kita lewat jalan yang berputar-putar. Membawa kita terlebih dahulu berputar-putar. Saudara, di tengah perjalanan yang berputar-putar itu mungkin kita mengajukan banyak pertanyaan sama Tuhan. Sama kayak saya tadi mengajukan banyak pertanyaan untuk bangsa Israel terhadap perjalanan bangsa Israel tadi. Kita mungkin bertanya, kenapa seperti ini?
Kenapa harus lewat jalan ini? Kenapa harus lewat jalan itu? Kita mungkin juga berpikir bahwa kalau lewat jalan yang saya pikir ini pasti lebih baik. Kalau lewat jalan yang ini pasti lebih cepat sampai. Saudara, bahkan mungkin kadang-kadang kita juga berpikir Tuhan punya maksud buruk. Tuhan punya niat jahat membawa kita lewat jalan yang berputar-putar itu. Saudara, tetapi hari ini kita melihat lewat firman Tuhan. Tuhan gak pernah punya maksud jahat ketika membawa bangsa Israel lewat jalan yang berputar. Dan saudara, Tuhan yang sama juga gak pernah bermaksud jahat ketika membawa kita berputar lewat jalan yang terlihat lebih jauh. Saudara, Tuhan gak punya maksud jahat. Saudara, mungkin kita gak bisa sepenuhnya mengerti hikmat Tuhan. Tetapi kita bisa percaya kepada hatinya Tuhan. Kita bisa terus percaya bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita. Sekalipun ada banyak hal yang gak sesuai dengan rencana kita. Sekalipun kita perlu dibawa berputar-putar terlebih dahulu di dalam perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang. Di tengah semua itu kita bisa percaya sama hatinya Tuhan. Saudara, mungkin perjalanan yang berputar-putar itu terjadi di bisnis kita saat ini. Di pekerjaan kita saat ini. Karir kita saat ini yang mungkin mandat begitu-begitu aja, stuck aja. Gak pernah naik gaji lagi. Mungkin bisnis kita juga sulit, defisit terus dan lain sebagainya. Mungkin itu juga terjadi di tengah keluarga kita. Di tengah relasi kita, di tengah keluarga yang kita rasa makin flat, makin biasa-biasa aja. Mungkin itu juga terjadi di tengah relasi kita bersama dengan orang-orang lain yang kita sayang. Mungkin itu juga terjadi saat kita harus sakit di tengah menjelang event-event yang penting. Mungkin itu terjadi di tengah pelayanan kita. Di tengah kita memimpin Spark, di tengah kita mengikuti Spark, di tengah kesempatan-kesempatan lainnya, mungkin kita merasa hidup jalannya berputar-putar. Atau bahkan mungkin jalan di tempat. Saudara, mungkin di tengah semua itu kita berpikir, kalau berjalan sesuai rencana kita, mungkin akan lebih baik. Saudara, tetapi kita bisa belajar satu hal lewat bagian yang pertama ini. Saudara, kita menemukan rencana Allah adalah yang terbaik. Sekalipun tidak selalu kita mengerti. Saudara, saya mau menutup bagian pertama ini dengan mengutip perkataan dari Charles Spurgeon. Saya terjemahkan secara bebas, kira-kira kalimatnya seperti ini. Allah terlalu baik untuk bisa bersikap jahat. Dia terlalu bijaksana untuk bisa salah. Ketika kita tidak bisa melihat tangannya bekerja, kita bisa percaya pada hatinya. Saudara, kiranya ini menjadi pengingat buat kita, menjadi ingat-ingatan buat kita. Di tengah jalan yang kita hadapi mungkin berputar-putar, tidak menyenangkan, sulit, kita bisa percaya kepada hatinya Allah. Kita percaya Allah tahu yang terbaik buat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau mengajak kita melihat ayat yang ke-19. Saya akan bacakan sekali lagi. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Soalnya saya kira ayat 19 ini jadi ayat yang paling tidak familiar buat kita di antara keseluruhan perikop yang tadi kita baca. Kita merasa mungkin aneh sekali kenapa bangsa Israel yang keluar dari perbudakan perlu repot-repot bawa tulang-tulangnya Yusuf yang mungkin udah disimpan ratusan tahun di Mesir. Dan mungkin kita bertanya kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka perlu repot-repot bawa ini? Kenapa nggak bawa yang lain yang lebih penting misalnya begitu? Nah, saudara, untuk mengerti bagian ini kita perlu flashback kepada akhir kisah hidupnya Yusuf di dalam kitab Kejadian. Saudara, di akhir hidup Yusuf, Yusuf sempat memberikan pesan terakhirnya, wasiatnya kepada saudara-saudaranya. Di Kejadian 50 ayat 24-25 Yusuf berkata, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini.
Pada waktu itu kamu harus membawa tulang belulangku dari sini. Saudara, pesan terakhir Yusuf kepada saudara-saudaranya diberikan ketika mereka semua ada di Mesir. Ketika saudara-saudaranya mengalami kelaparan, mereka harus mengungsi juga ke Mesir dan kemudian mereka hidupnya dipelihara di Mesir. Dan di akhir hidupnya Yusuf mengatakan ini. Yusuf meminta mereka untuk membawa tulang belulangnya ketika nanti dia mati. Karena Yusuf tahu Allah pasti akan tetap memelihara mereka. Nah saudara, apa yang mau disampaikan lewat bagian ini? Saudara, ketika Yusuf memberikan pesan terakhirnya, kita bisa melihat Yusuf yang percaya kepada janjinya Tuhan. Yusuf yang tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Yusuf yang tahu bahwa Allah yang setia kepada perkataannya, kepada janjinya, yang ia sampaikan kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Saudara, tetapi kita bukan cuma melihat Yusuf yang percaya. Karena kalau kita membaca bagian tadi, kita juga bisa melihat Allah yang menepati janjinya. Saudara, Allah yang benar-benar memperhatikan umatnya, Allah yang bahkan benar-benar membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka membawa tulang-tulangnya Yusuf, itu bukan cuma supaya mereka mengikuti apa yang Yusuf sampaikan di akhir hidupnya, mengikuti wasiatnya Yusuf. Saudara, tetapi ketika mereka membawa tulang-tulang itu, mereka sedang melihat Allah yang setia kepada mereka. Mereka sedang melihat Allah yang memegang janjinya, Allah yang memegang perkataannya kepada mereka. Saudara, maka di bagian kedua, saya merasa kita bisa belajar janji Allah tidak pernah gagal. Janji Allah tidak pernah gagal. Nah saudara, janji Allah ini bukan cuma berhenti sampai di bangsa Israel. Saudara, janji kepada Abraham ini kita perlu lihat di dalam konteks yang juga lebih besar. Yaitu di dalam janji penebusan Allah. Saudara, 2000 tahun yang lalu Allah menggenapi janjinya secara sempurna lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib buat kita. Saudara, kalau waktu itu tulang belulangnya Yusuf dibawa sama bangsa Israel supaya mereka mengingat janji Allah buat mereka, maka hari ini salib jadi bukti Allah menepati janjinya. Salib yang setiap minggu kita dengarkan. Salib yang setiap minggu kita beritakan. Terus menjadi pengingat kita bahwa Allah sudah menggenapi janjinya. Saudara, Allah sudah melepaskan kita dari perbudakan yang selama ini membelenggu kita. Bukan cuma dari sebuah bangsa yang membelenggu kita, tetapi dari perbudakan dosa. Saudara, Allah melakukannya, menebus kita dengan mati di atas kayu salib buat kita. Nah saudara, hal ini jadi sangat penting buat kita, apalagi ketika kita sedang berada di tengah jalan yang berputar-putar. Di saat kita tidak benar-benar bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Di saat jalan yang kita hadapi rasanya sangat gelap. Di saat sepertinya rasanya tidak ada titik terang. Di saat rasanya kita bukan cuma berputar-putar saja, tetapi bahkan seperti menemui jalan buntu. Di saat itu semua, kita bisa terus ingat salibnya. Kita bisa terus ingat salibnya. Salib menjadi bukti Allah yang tidak pernah gagal. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini bagian yang kedua. Terakhir bagian ketiga, saya mengajak kita melihat ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan juga sekali lagi. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Nah saudara, bagian ini mungkin jadi cerita yang lebih familiar buat kita. Mungkin kalau kita udah dari kecil ikut sekolah minggu, kita tahu Tuhan kasih tiang awan dan tiang api buat bangsa Israel. Nah saudara, saya mencoba cari tahu bentuk tiang awan dan tiang api itu kayak apa gitu ya. Nah kalau saya Google bentuknya kira-kira begini saudara. Bentuknya literally tiang, satu tiang awan, satu tiang api. Nah saudara, kalau kita yang hidup di zaman modern, kita melihat gambar seperti ini,
Mungkin kita akan berpikir ini nggak masuk akal gitu ya. Bagaimana mungkin ada tiang awan dan tiang api yang seperti ini. Nah saudara, ada beberapa orang yang berusaha untuk memberikan penjelasan yang ilmiah. Jadi mereka berusaha menjelaskan bahwa ini sekadar fenomena alam yang biasa terjadi. Saudara, tetapi faktanya tiang awan dan tiang api yang seperti ini memimpin bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Saudara, kalau ini terjadi 1-2 kali, mungkin kita bisa mikir ini fenomena alam yang terjadi sekali-sekali. Tetapi tiang awan, tiang api Tuhan pakai menuntun bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Saudara, maka sekali lagi jelas ini peristiwa yang tidak bisa dijelaskan. Karena memang Tuhan memberikan secara ajaib untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, tiang awan dan tiang api yang selalu menuntun mereka sekali lagi menunjukkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka bukan cuma bisa mengingat janji Tuhan dengan melihat tulang-tulangnya Yusuf yang mereka bawa. Tetapi ketika setiap pagi mereka melihat tiang awan yang memimpin mereka, setiap malam mereka melihat tiang api yang menerangi jalan mereka, maka mereka bisa tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus menyertai mereka, Tuhan terus memimpin mereka. Saudara, maka di bagian ketiga saya rasa kita bisa belajar penyertaan Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan selalu hadir dan menyertai umatnya. Saudara, tapi pertanyaan yang buat kita sekarang adalah kita kan tidak melihat tiang awan dan tiang api itu sekarang. Jelas kita tidak pernah melihat tiang awan dan tiang api seperti gambar tadi di kehidupan kita sehari-hari. Saudara, paling kalau sehari-hari yang saya lihat di jalan bukan tiang awan, tiang api, awan mendung ya. Kalau saya lihat awan mendung malah saya bukan merasa disertai tapi lebih kekhawatir gitu ya. Karena lebih repot kalau perjalanan bakal hujan gitu. Saudara, belum lagi kadang-kadang kita punya momen-momen di dalam hidup kita di mana mungkin kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kita mungkin punya momen-momen kita merasa kering membaca Alkitab. Kita punya momen-momen di mana kita merasa lelah ikut Spark. Kita punya momen-momen jenuh di dalam pelayanan kita. Di tengah jalanan yang memutar itu, yang harus kita lalui, di tengah berbagai kesulitan dan tantangan di dalam konteks kita, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan sepertinya sedang menjauh dari kita. Kadang-kadang kita berkata kita nggak bisa merasakan Tuhan. Tuhan sepertinya sedang jauh dari kita. Saudara, tetapi kabar baiknya penyertaan dan kehadiran Tuhan tidak tergantung kepada perasaan dan pemikiran kita. Tetapi kepada firman-Nya sendiri. Saudara, waktu Yesus sebelum dia akan disalibkan, dia berkata kepada para murid-Nya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Dan memang benar hari ini kita tidak melihat Yesus karena Yesus sudah naik ke sorga seperti tadi kita belajar di katekismus. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena dia sudah memberikan rohnya yang kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Saudara, hari ini memang kita tidak lagi melihat tiang awan, kita tidak lagi melihat tiang api yang ada di sekitar kita. Karena penyertaan Tuhan sekarang sudah ada di dalam kita melalui rohnya yang kudus itu. Nah saudara, bukankah roh kudus ini akan terus menuntun kita? Orang-orang yang percaya untuk terus berada di dalam jalannya Tuhan. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita supaya kita terus berada di dalam rencananya Tuhan. Saudara, tetapi Roh Kudus bukan cuma hanya akan menuntun kita supaya tetap berada di jalannya Tuhan, tetapi Roh Kudus juga akan menguatkan kita. Roh Kudus juga akan menghibur kita ketika kita berhadapan dengan jalan yang berputar itu. Ketika kita berhadapan dengan jalan yang sepertinya melelahkan, jalan yang sepertinya ngestak, jalan yang sepertinya tidak ada titik harapan, tidak ada titik terang. Roh Kudus akan terus menguatkan kita. Saudara, hari ini memang kita tidak secara langsung melihat Yesus itu. Melihat karya Allah yang ajaib juga seperti tiang awan dan tiang api. Tetapi Allah memberikan yang jauh lebih baik dari itu. Roh Kudusnya sendiri. Saudara, saya berdoa kalau hari ini ada di antara saudara yang mengalami masa-masa yang mungkin melelahkan, masa-masa yang menjenuhkan,
Mungkin itu di tengah pekerjaan yang begitu-begitu saja, berputar-putar saja. Di tengah keluarga mungkin harus berhadapan dengan masalah-masalah di tengah keluarga. Di tengah pekerjaan juga mungkin harus berhadapan dengan pekerjaan baru yang rasanya susah. Di tengah studi mungkin juga yang melelahkan dan gak tahu ke depan akan seperti apa. Di tengah kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita banyak menghela nafas. Di tengah semua itu saya berdoa Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa rencana Allah adalah yang terbaik. Janjinya tak pernah gagal. Dan Dia selalu menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, apakah hari ini kita merasa bahwa kita sedang dibawa di jalan yang berputar-putar bersama Tuhan? Mungkin hari ini kita merasa lelah. Kita bergumul. Sampaikan secara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan gak akan marah. Tuhan mau mendengar kita menyampaikan keluhan kita secara jujur di hadapannya. Saudara, di tengah jalan yang berputar itu, bisakah kita tetap melihat rencananya yang jauh lebih baik dari rencana kita? Bisakah kita terus percaya kepada janjinya yang tak pernah gagal? Dan maukah kita terus mengandalkan penyertaan-Nya yang tak pernah mengecewakan? Ya Tuhan, ini setiap kami. Tuhan, kami mengakui kami terbatas. Kami lelah Tuhan. Ketika jalan di depan kami, jalan yang kami lalui mungkin berputar-putar. Tapi ajar kami untuk bisa melihat rencana-Mu, mengandalkan kekuatan-Mu. Tuhan, tolong kami. Kuatkan dan hiburkan kami yang lelah, supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.